Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini boleh kita bersama-sama di tempat ini. Kita kembali untuk melakukan yang terbaik dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan walaupun ini seringkali mungkin saya katakan, jumlah kita hanya sedikit. Tapi itu tidak akan mengurangi rasa sukacita. Tidak akan mengurangi rasa keintiman kita ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setuju ya? Amin? Amin. Untuk itu saya mengundang untuk para jemaat, kita teduhkan hati sebentar. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Banyak hal yang boleh kami lewati sepanjang dari hari-hari lalu hingga saat ini. Bapa, izinkan kami datang hari ini melakukan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan terlebih Tuhan Yesus, kami rindu untuk datang menghampiri Tuhan. Kami rindu untuk bisa berbicara dengan Engkau. Kami mengundang Engkau Tuhan ada di sini. Dan kiranya Tuhan setiap pujian yang boleh kami bahasakan dengan nada-nada yang indah boleh sampai kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus melawat kami di tempat ini. Kami bersiap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya.
percaya Engkau Allah yang dahsyat, bertatalah Engkau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Segala puji dan hormat kami di hadapan Tuhan. Oh haleluya, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ku angkat hatiku, yes Lord. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Haleluya, yes Lord Jesus. Bapa di dalam sorga, saat kami menyembah Engkau, mata hati kami tertuju padamu Tuhan. Dan pada saat itu Roh-Mu akan bekerja atas kami. Kami percaya setiap puji-pujian kami itu akan mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Bapa, hari ini kami mau konsisten, mau menyatakan segala hal yang terjadi di dalam hidup kami semuanya baik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Yesus yang sangat baik. Hari ini Tuhan Yesus, izinkan kami menyatakan pujian ini. Terima kasih Bapa, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yes Lord. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yes Jesus. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya
Tuhan, amin. Kita semangat memuji Tuhan, yes. Kita bisa menari, memuliakan nama Tuhan. Jangan gengsi dengan kiri kanan, amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan puji syukur kita bagi Tuhan. Dan kita akan menari bagi Dia. Haleluya.
lihat dulu keringatnya apakah sudah mengalir atau belum. Ini kayaknya WL aja yang berkeringat ini. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita akan naikkan kembali pujian kita, haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turut atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, sahabatku tak pernah habis. Dari hari-hariku tanganku yang berkata, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turut atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tanganku yang berkata, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Puji Tuhan, haleluya. Kau berikan agar kami belajar untuk menaati. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau di atas segala nama, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes, Lord. Kau yang selalu
Tunjukkan kasih yang sungguh, kehadiran-Mu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, takkan sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau yang selalu mengasihiku, siang kekal pengorbananmu, yes Lord, membuatku merasa berharga di mata-Mu. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekali pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Lamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku. Kaulah sumber pertolonganku, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku. Kaulah sumber pertolonganku, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kami mengundang hamba-Nya. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami sadar bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu ada di setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Walaupun terkadang Engkau mendapatkan kami tidak setia di dalam kehidupan ini selayaknya untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami telah memuji, menyembah Tuhan, bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari boleh terus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai kesudahannya. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.
Oke, kayaknya saya dibawa aja, jauh kali rupanya. Oke, baik, shalom. Sehat semuanya. Bilang kiri kanan, salam kiri kanan, bersyukur kita masih hidup. Agak serem sih memang bahasanya, tapi ya itulah kenyataannya saudara ya. Oke, baik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kita pelajari hari ini boleh dapat pengetahuan yang baru ya dalam setiap kehidupan kita. Karena kebanyakan orang menganggap remeh, setiap hari saya mendengarkan firman Tuhan itu saja ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus diajarkan dengan berulang-ulang selagi kita masih hidup ya. Oke, ya. Oke, itu temanya saudara ya. Temanya pada hari ini yaitu konsep kerajaan Allah dalam khotbah Yesus dan implikasinya bagi gereja modern. Gereja modern yang mana saudara? Ya kita yang sekarang ini ya. Nah, kita akan sama-sama membahas ya bagaimana kerajaan Allah itu secara khusus di dalam khotbah Yesus dan implikasinya bagi gereja modern ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di sini, boleh next Bang Kano. Oke, ya. Nah, pengantar konsep kerajaan Allah ini adalah tema sentral dalam khotbah Yesus selama pelayanannya di dunia, ya. Istilah ini muncul berkali-kali dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu ada 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ya, jadi nanti kalau orang bertanya apa itu Injil Sinoptik dan terdapat di mana saja, itu Matius, Markus, dan Lukas. Ya, jadi segala sesuatu yang berada di dalam firman Tuhan punya kajiannya yang begitu banyak, begitu dalam. Ya, jadi tidak hanya kita mengetahui ayat itu, tapi kita juga harus tahu apa pengertiannya, konsepnya seperti apa, dan implikasikan dalam kehidupan kita itu seperti apa. Ya. Nah, jadi serta menjadi inti dari pesan Yesus tentang keselamatan, yang kedua pertobatan dan pemulihan hubungan antara manusia dan Allah, ya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ya, berbicara tentang kerajaan Allah atau penebusan, itu bukan hanya sudah selesai hubungan kita sama Allah itu, namun kita kehidupan kita itu tidak mengikuti jalan dan kebenarannya, ya. Yang terjadi di era sekarang atau gereja-gereja modern ya, itu sudah mulai ombang-ambing. Kenapa saya katakan ombang-ambing? Karena di gereja modern atau di akhir atau di zaman Z ini ya, firman Tuhan itu sedang diobrak-abrik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu yang menurut pemahaman mereka ya. Nah, nanti di sini kita akan sama-sama belajar bahwa inti khotbah atau yang disampaikan Yesus selama dia ada di muka bumi ini kita harus paham ya. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang pelayanan ya, seberapa banyak saudara melayani, seberapa banyak kita, tapi ini berbicara tentang bagaimana kita mengimplikasikannya itu atau kita melakukannya itu dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, bagi Yesus kerajaan Allah bukan hanya tentang tempat fisik, melainkan realitas rohani yang sudah hadir namun akan datang dengan kepenuhannya ya. Jadi sekarang ini kita masih berjalan di dalam kerohanian di mana setiap hari kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Nah, untuk kesempurnaannya nanti ya, di mana Yesus akan datang kedua kali untuk menyempurnakan itu semuanya ya. Jadi pertanyaannya bagi saya dan teman-teman, apakah kita di dalam kesempurnaannya yang datang yang kedua kali itu nanti kita bersama-sama di dalamnya, atau kita hanya sempurna yang menurut kita saja ya, tidak menurut Tuhan ya. Nah, next. Konsep kerajaan Allah dalam khotbah Yesus yang pertama kita akan lihat yaitu definisi kerajaan Allah ya. Jadi kerajaan Allah itu dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kedaulatan Allah yang memerintah atas seluruh ciptaannya ya. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan ya, sampai sekarang itu kerajaan Allah atau apalagi yang dinamakan Yesus yaitu Tuhan kita itu masih
apa namanya itu masih belum tersebar. Sudah tersebar saudara, tapi masih banyak oknum-oknum yang merendahkan dan lain sebagainya ya. Tapi sebagai orang Kristen yang sejati ya, selagi kita mengikuti Yesus, apapun itu kita tetap bertahan. Karena apalagi bukti yang saudara mau inginkan, semuanya sudah tertulis di dalam kitab suci ya. Tapi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita itu lebih ya melihat atau lebih mendengar dengan situasi-situasi yang uh, orang tidak senang dengan keyakinan kita kepada Yesus ya. Tapi saya percaya bahwa semakin hari kita belajar ya, secara khusus buat sumber sejati kita itu yaitu kitab suci ya. Karena saudara, banyak orang yang membuat buku-buku dan lain sebagainya, dia itu menafsirkan dengan pengetahuannya atau dengan logikanya saja ya. Tapi sumber sejatinya dalam kehidupan orang Kristen yaitu kitab suci. Di sana sudah tertulis semuanya ya. Saudara, kenapa banyak orang yang meninggalkan Yesus? Karena sumbernya itu dia tidak menggunakannya atau tidak dibacanya saudara. Sehingga kemudian ada orang datang untuk iming-iming dan segala macam, dia mudah terjerumus di dalamnya ya. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri saudara ya. Makanya ada kita semua, ada teman-teman semua untuk saling menguatkan. Karena kita itu diibaratkan satu ranting pohon, ada yang ranting, ada yang buah, ada yang akar dan lain sebagainya. Jadi harus satu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, jadi di konsep kerajaan Allah itu ya, kalau dalam bahasa Yunani kerajaan Allah disebut basileia ya, basileia tou theo ya, yang berarti pemerintahan ilahi. Mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, itu berbicara tentang kerajaan Allah. Di dalam kekristenan itu berbicara tentang pemerintahan yang ilahi, artinya kekal saudara ya. Tadi kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih mengakui Yesus sebagai juru selamat atau sebagai pemimpin dari kerajaan ilahi itu, yaitu Yesus itu sendiri. Kita bersyukur saudara ya. Kenapa saya bilang sampai sekarang ya, kita belum tahu besok-besok, siapa tahu pindah ya kan, atau siapa tahu beda ya. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita sama-sama belajar bahwa sumber yang kita punya itu atau iman yang kita imani sekarang itu, percayalah itu adalah iman yang sejati, yang benar ya. Jika kita ragukan, masih meragukan sampai saat ini, kita boleh bertanya-tanya ya pada orang yang mungkin lebih mengerti tentang kekristenan itu sendiri, atau tentang isi firman Tuhan ya yang kita belum paham. Oke, next. Nah, di dalam khotbahnya ya, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sifat kerajaan Allah agar lebih mudah dipahami oleh pendengarnya ya. Jadi ketika selama Yesus melayani, selama dia berkhotbah, banyak perumpamaan yang supaya orang itu lebih mudah ya memahami kerajaan Allah. Bahwa selama kehadiran Yesus ya, umur berapa Yesus masih ingat? Baru dia terangkat ke surga, dia umur berapa? Ada yang masih ingat atau udah lupa? Umur 33 ya. Ya. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang disampaikan oleh dia adalah bagaimana mengenai kerajaan Allah itu seperti apa. Dia sudah lakukan semuanya ya. Dan kesempurnaannya nanti adalah ketika dia datang kedua kali ya. Jadi perumpamaan yang pertama yang disampaikan oleh Yesus yaitu perumpamaan tentang biji sesawi ya. Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Kerajaan Allah mulai dari hal kecil namun bertumbuh besar ya. Jadi tidak langsung wow saudara. Kerajaan Allah itu berbicara tentang bagaimana kita tahap demi tahap, karena ini bukan berbicara dengan hal yang gampang saudara ya. Makanya setiap kali orang yang mau bergabung atau hidup dalam kerajaan Allah atau kebenaran Allah itu butuh proses yang sangat panjang. Dia nggak langsung besar saudara ya. Misalnya tiba-tiba kita ngobrol nih sama orang-orang yang beda iman, hari itu juga dia bertobat, belum tentu ya. Kita harus mulai dari dasar bahkan sampai kepada tingkat yang dimana kita dapat memahami ya. Jadi khotbah Yesus itu semuanya sudah tertera di dalam Injil ya. Teman-teman mungkin sudah banyak mendengarkan ya selama teman-teman menjadi orang Kristen selama ini ya. Nah, kemudian perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan ragi dalam Matius pasal 3 pasal 33.
kerajaan Allah juga memiliki pengaruh yang tersembunyi ya, namun transformatif dalam kehidupan ya. Jadi dalam kehidupan kita itu ya, khotbah Yesus atau segala sesuatu yang disampaikan Yesus itu berkaitan dengan kerajaan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kerajaan Allah itu seperti apa ya, sama seperti yang sudah Yesus lakukan ya. Jadi segala kedangkalan yang berada di perjanjian lama sudah dimudahkan oleh apa yang disampaikan oleh sebab kerajaan Allah seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perumpamaan harta tersembunyi dan mutiara. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 ya. Nilai kerajaan Allah jauh lebih berharga daripada harta duniawi. Ini berat saudara ya. Nilai kerajaan Allah jauh lebih berharga daripada harta duniawi. Ini gak gampang ya. Tapi apa yang mau Yesus terapkan atau yang mau Yesus dalam kehidupan kita setiap hari itu, bahwa kerajaan Allah itu kita harus nyatakan dalam setiap kehidupan kita ya. Tidak gampang saudara, tapi itu harus ya. Saudara bayangin kalau misalnya kita tidak mengikuti jalan yang sudah Yesus lakukan ya. Dia sudah rela saudara untuk mati di kayu salib menebus dosa saudara, tapi bukan berarti stop sampai di situ ya, tapi ada hal yang harus kita kerjakan ya. Makanya firman Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu ya. Nah, next. Kemudian yang ke B adalah kita akan sama-sama belajar kerajaan Allah sudah hadir namun belum sempurna ya. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah sudah datang melalui kedatangannya ke dunia, namun belum datang secara sempurna hingga kedatangannya yang kedua kali ya. Jadi kita ini masih di dalam sifatnya menerapkan bahwa menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita sampai nanti hari kesudahannya Yesus mendapatkan kita atau Allah mendapatkan kita sudah ada di dalam itu ya. Bukan di luar lagi ya. Kehidupan kita sekarang atau gereja modern harus menerapkan itu, bahwa kerajaan Allah itu sudah ada ya. Saya rasa teman-teman kalau sering beribadah, sering mendengarkan khotbah bersama-sama dengan kita ya, bahkan rock, pasti lebih paham lagi ya. Pasti teman-teman lebih paham bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang lagi nanti dan segala macam, tapi itu sudah ada ya. Tinggal saja bagaimana kita menghidupinya itu dalam kehidupan kita seperti yang sudah Yesus lakukan selama perjalanannya di muka bumi ya. Nah, kemudian ini juga dikenal sebagai konsep already but not yet, atau sudah atau belum ya. Jawabannya adalah sudah hadir namun belum sempurna. Sempurnanya nanti ketika Yesus datang kedua kali. Pertanyaannya kapan? Saya juga nggak tahu saudara ya. Kita siap-siap aja, oke? Semua sudah siap? Kalau Yesus datang sekarang udah siap? Enggak lah, aku belum nikah katanya. Nikah itu hal kedagingan saudara ya. Itu bukan hal yang utama di dalam saudara hidup dalam kebenaran Tuhan ya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Berbicara tentang kapan Yesus datang itu seperti pencuri. Tahu pencuri? Pencuri itu dia nggak bilang dulu, Kamila nanti malam aku menyuri di rumahmu ya, siap-siap ya. Simpan harta-harta karunmu di lemari, nanti aku ambil. Nggak ada kayak gitu. Dia tiba-tiba datang, bongkar jendela, dia masuk, dia bongkar semuanya ya. Tuhan bilang apa? Kedatangannya adalah, atau kedatangan anak manusia itu seperti pencuri, tak ada yang tahu. Karena itu selalu siap. Sekarang pun oke lah kita ya kan. Itu orang yang siap ya. Tapi kalau orang yang masih ragu-ragu, yang imannya masih ombang-ambing seperti lautan ya, itu berbahaya. Nanti Yesus datang gak terangkat saudara, ketinggalan ya. Oke, kemudian yang pertama adalah mengutamakan doa dan penyembahan. Mengutamakan doa dan penyembahan ini juga berat saudara untuk kita lakukan ya. Saya secara pribadi juga bolong-bolong saudara, kadang lebih memikirkan hal duniawi, jujur saja saudara ya. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, ini bukan berarti supaya kelihatannya orang rohani kayak gini amat ya, doa penyembahan, bukan saudara ya. Tapi bagaimana kita itu bisa hidup
atau terkoneksi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, yaitu melalui doa dan penyembahan. Mengajarkan jemaat juga untuk hidup dalam ketaatan dan relasi yang intim dengan Tuhan, ya. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau orang bebal mungkin dia berbicara seperti ini, buat apa sih selalu diingatkan berdoa dan segala macam, bodoh amat lah ya kan, mending aku kesana kemari dan lain sebagainya, kesenangan, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersyukurlah ada orang di sekitar kamu itu masih ada yang mengingatkan, ya. Misalnya Karita jangan lupa doa pagi atau segala macam, ya bersyukur masih ada yang ingatin. Kalau nggak ada yang ingatin, saudara, lupa kita nanti, ya. Tiba-tiba Yesus mau datang di hadapannya, nanti Yesus bilang saya tidak kenal kamu, ya. Itu firman Tuhan yang mengatakan, ya, saya tidak mengenal kamu, pergilah, ya. Karena bukan berarti saudara tidak mempersiapkan. Makanya pernah kita dengar khotbah Pak Sem tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, itu di mana kita harus mempersiapkan itu, ya. Orang yang mempersiapkan diri, apapun keadaannya pasti dia mampu menghadapinya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membangun perdamaian, menjadi jembatan rekonsiliasi di tengah konflik sosial, politik, atau perpecahan dalam komunitas. Jadi kita itu harus berdampak bukan hanya di gereja, di dunia luar, di masyarakat. Itu yang harus kita lakukan. Bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang hanya di dalam gereja saja, ya. Oh, kelihatannya orang-orang ini bergereja, ya, setia melayani dan segala macam. Kerajaan Allah itu bukan berbicara hanya tentang di dalam situ, ya, tetapi semuanya di masyarakat, ya kan. Bahkan dimanapun saudara bekerja, kita harus hidup layaknya kita itu ada di dalam kerajaan Allah, ya. Kenapa? Yesus juga berbicara tentang kerajaan Allah atau khotbah. Dia bukan setiap minggu dia ke bait suci untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan kan? Tetapi dia keliling. Dia menemukan satu orang, dia menyampaikan firman, ya. Dia ketemu dengan perempuan Samaria, dia menyampaikan firman, ya. Itu yang dilakukannya, ya. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang hadir di seluruh permukaan atau dimanapun kita berada, kerajaan Allah harus dinyatakan di situ, ya. Itu yang Yesus lakukan selama dia ada di bumi, ya. Kemudian saudara, kita juga harus menjadi terang, ya. Jangan sampai kita kehadiran gereja adalah membuat orang-orang itu resah, ya kan. Aduh, kalau saya ikut gereja, ya, yang dilakukan oleh orang-orang gereja seperti ini, ya. Itu yang menjadi polemik atau yang menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman di era-era gereja modern, ya. Kita adalah gereja modern yang dimana kita nggak sendiri, ya. Ada dunia yang mungkin mau menarik kita kembali untuk pada hal-hal yang lebih asik menurutnya itu di dalam dunia, ya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita sudah berpegang teguh, kita sudah berakar di dalam Kristus, apapun itu orang tidak akan mencabutnya. Karena apa? Sudah berakar di dalam setiap kehidupan kita, kepercayaan kita, ya. Next. Yang ke C adalah kehadiran gereja di tantangan dunia modern, ya. Dalam konteks dunia modern yang penuh tantangan, ya, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan sekularisme, gereja harus menjadi terang dan garam, ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16, ya, beberapa peran penting gereja nanti kita pelajari. Nah, baca dulu Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, ya. Jadi berbicara tentang garam dan terang bukan hanya di sebuah komunitas rohani, ya. Tapi teman-teman bisa terang di dunia pekerjaan, itu juga sudah termasuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kehadiran teman-teman, kehadiran kita di dalam sebuah komunitas atau di dalam masyarakat bisa melihat ada Kristus yang hidup dalam diri kita, ya.
Orang bisa melihat Bang Edu, wah Bang Edu itu ramah ya kan, lucu dan lain sebagainya ya kan, suka ngomongin hal-hal yang baik, ya itu udah mencerminkan nilai Kristus saudara. Tapi kalau kita menemukan Bang Edo orang buang muka kayak gini kan, berarti ada hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain ya. Itu yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, bahwa terang dan garam itu bukan hanya di dalam komunitas rohani, bukan hanya di dalam komunitas gereja, tapi dimanapun teman-teman berada, kita itu harus menjadi terang ya. Jangan sampai kita kalau ketemu si Erin nggak enak ya kan, ngomongnya gini-gini gitu-gitu dan lain sebagainya, jangan sampai seperti itu ya. Tapi kalau misalnya orang bilang aku kalau ketemu si Erin senang kali loh, maunya sampai jam 2 pagi pun masih nggak mau ngobrol ya. Nah itu hal-hal yang mungkin positif yang membuat orang bahwa ada nilai Kristus di dalam dirinya itu ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Kemudian dalam konteks dunia modern yang tadi ya, di dalam Matius pasal 5 tadi ya, ada beberapa peran penting gereja ya. Adalah yang pertama adalah menghadirkan keadilan sosial ya, memperjuangkan hak-hak merdeka yang tertindas dan melawan ketidakadilan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang mau hidup di dalam kebenaran, kita harus mampu mengambil tindakan ya untuk membela kebenaran. Bukan hanya kita membela di dalam gereja, kamu harus melakukan ini, ayat ini mengatakan bla 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 dan lain sebagainya. Namun di luar saudara kita berdiam diri dan tidak berkutik saudara. Karena ilmu dunia lebih tinggi daripada pengetahuan kita. Itu nggak boleh ya. Itu nggak bisa. Sebagai orang Kristen yang mampu membela kebenaran, kita harus mengutarakannya itu bahwa di atas segalanya yaitu kebenaran firman Tuhan ya. Tetapi perlu memahami juga dalam konteks apa dulu ya. Ya tentunya kita tetap menyebarkan kebenaran yang sejati kepada orang-orang yang melakukan tidak daripada kebenaran. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus memiliki pendidikan moral dan rohani ya, mengajarkan nilai-nilai etika Kristen untuk membentuk karakter masyarakat yang mencerminkan kerajaan Allah ya. Dalam hal ini ya mungkin di rumah Bapak Ibu mungkin yang sudah berumah tangga yang mengajarkan anak-anaknya bagaimana hal-hal yang benar ya, atau misalnya guru di sekolah ya kan, mengajarkan hal-hal yang baik ya, atau teman-teman bisa mengajarkan orang-orang yang adik-adik kita yang mungkin di pekerjaan umurnya di bawah, yang mengajarkan hal-hal yang baik ya. Itu yang melakukan adalah kita semuanya ya, bukan siapa-siapa, karena firman Tuhan itu disampaikan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, namun kita juga sampaikan kepada orang lain. Oke, next. Oke, yang berikut adalah ya, ini poin yang terakhir saudara. Yang kedua adalah misi gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah ya. Yesus memberikan amanat agung kepada gerejanya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ya. Implikasi dari kerajaan Allah bagi misi gereja antara lain yang pertama yaitu penginjilan ya. Memberitakan Injil tentang Yesus Kristus sebagai jalan menuju kerajaan Allah. No problem saudara. Bagi orang yang Kristen, orang yang pengikut Kristus ya, untuk kita menemukan kerajaan Allah kita harus melalui Yesus. Melalui seperti apa yang sudah Yesus lakukan, itulah jalannya itu ya. Yesus, di luar itu no saudara ya. Nah, itu iman kita ya. Jangan bilang kita menghadapkan orang-orang yang bukan Kristen, beda di sana. Oh enggak bisa bang ya. Beda juga dengan bisa juga dengan jalan yang ini ya kan. Pas di dalam kumpulan orang Kristen baru kita percaya, oh iya hanya Yesus ya. Itu imannya masih setengah-setengah saudara. Tapi kalau iman sejati bahwa dimanapun saudara, ya Yesus ya Yesus. Kemudian yang kedua adalah pengajaran, membimbing jemaat atau orang untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kekudusan bukan berarti saudara ngikutin semua ya seperti yang Yesus lakukan, misalnya puasa 40 hari 40 malam. Itu bukan itu saudara ya. Jangan sampai habis ini aku harus mau sama seperti Yesus ya kan. Aku harus berpuasa 40 hari 40 malam. Jangan saudara, asam lambung nanti ya. Tadi ini berbicara tentang bagaimana kita itu berjalan ya sesuai dengan kemampuan manusia ya. Karena kemampuan kita adalah terbatas ya. Tapi percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yesus saudara, tidak ada hal-hal yang merugikan kita.
ya. Yang merugikan kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan Yesusnya, ya. Kemudian saudara, yang ketiga adalah pelayanan sosial, mengangkat derajat hidup orang miskin, sakit dan terlantar. Ini berbicara tentang menjadi berkat, ya, di tengah-tengah masyarakat, di gereja. Jadi bukan hanya misalnya GBI Tabga, dia hanya memberkati orang Tabga aja semuanya saudara. Karena apa? Setiap hari Minggu mereka ketemu di dalam, ya kan. Nah, itu bukan bukan seperti itu, ya. Tapi kehadiran gereja adalah berbicara tentang menjadi terang tadi adalah untuk semuanya, mau orang itu percaya Yesus ke di luar Yesus, di luar gereja, ya, bukan itu, tetapi bagi semuanya, ya, bukan melihat ini bukan jemaat GBI Salt ini, nggak usah lah, bodo amat dan lain sebagainya. Ya, Yesus tidak seperti itu saudara, ya. Yesus bertemu kepada perempuan Samaria itu harusnya kan musuhan itu, orang Samaria dan orang Yahudi. Harusnya tidak boleh ngobrol saudara, tapi Yesus nggak lihat itu. Dia tetap menyampaikan atau menyebarkan kebenaran, ya. Begitu juga dengan sekarang atau gereja modern, yang harus kita lakukan adalah seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pembinaan pemimpin rohani, ya, yaitu menyiapkan pemimpin-pemimpin rohani yang setia dalam pelayanan. Sekarang saudara udah zaman yang susah saudara, ya, apalagi dengan kehadiran dunia teknologi, semakin membawa kita itu mundur daripada apalagi yang namanya melayani Tuhan, ya. Bahkan media sekarang atau elektronik sekarang saudara banyak digunakan untuk menggiring orang itu jauh daripada Yesus, ya. Yesus itu bukan lagi kebenaran, ngapain kalian ikut, ya kan. Saudara kalau lihat TikTok saudara, banyak kali tema-tema orang-orang yang benci Yesus, bahwa stop menyembah manusia katanya, stop menuhankan manusia. Saudaraku, kalau kita tidak punya dasar kebenaran yang sungguh dalam kekristenan, kita mudah terjerumus di dalam hal-hal pembodohan seperti itu saudara. Kenapa saya katakan itu adalah pembodohan? Karena kebenaran kita itu tidak hanya bisa dilihat dari kulitnya saja saudara. Untuk mengetahui kebenaran kekristenan yang sebenarnya, masuklah di dalamnya, baru diskusi dengan baik, ya. Jangan hanya memandang luar, oh Tuhan kalian digantung di sana, ya kan, dan selain bla 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 lain sebagainya saudara. Saudara pun dikasih dalam Tuhan, kalau kita tidak punya dasar kebenaran atau kita tidak berakar di dalam kebenaran itu, kita mudah terjerumus, ya. Jadi saudara pun dikasih dalam Tuhan, saya percaya, ya, seberapapun kita yang ada di tempat ini, dan biarlah, ya, kerajaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara dimanapun kita berada, ya. Nah, kemudian kesimpulannya, ya, kalau kayak gini kan udah habis, wah enak lah, ya kan, habis ini bisa jalan-jalan, bukan saudara, ya. Oke, kesimpulannya adalah konsep kerajaan Allah dalam khotbah Yesus bukan sekedar ajaran teologis, melainkan realitas yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Kerajaan Allah adalah pemerintahan ilahi di mana kasih, keadilan dan damai sejahtera Allah dinyatakan, ya. Yesus memulai kerajaan ini melalui kedatangannya, dan gereja modern dipanggil untuk melanjutkan karya di dunia, ya. Dunia itu yang mana, ya? Yang sekarang kita pijak-pijak saudara kesana kemari, itulah dunia, ya. Nah, yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bisa meneruskan visi dan misinya untuk memberitakan Injil daripada Yesus itu, ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, tantangan gereja modern sekarang bukan tantangan yang biasa-biasa saja saudara. Kalau misalnya mungkin zaman 2000-an masih atau 90-an, banyak orang yang mungkin masih hidupnya itu sangat takut dengan Tuhan saudara. Saudara bisa lihat tahun 90-an, kalau misalnya di perkampungan, di kota-kota, ke gereja itu memang banyak orang yang kalau nggak ke gereja itu kayak misalnya hal-hal yang sangat meresahkan dalam dirinya, maka semua orang sering ke gereja saudara, bawa kitab suci besar-besar, ya kan. Sekarang saudara kita bisa lihat sendiri, ya, bukan hanya di kota Batam saudara, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia luar saudara, gereja itu bukan hal-hal yang utama lagi, atau menyembah itu bukan hal yang utama lagi. Karena apa? Kita sudah digiring kepada hal-hal yang bagaimana itu kita bisa meninggalkan atau stop yang namanya mentuhankan saudara. Karena apa? Manusia lebih bersandar kepada pengertiannya sendiri. Nah, contohnya orang ateis. Tahu saudara orang ateis itu memang dia punya,
tapi dia lebih mentuhankan dirinya, ya kan. Saya kan bisa ke astronot misalnya, saya kan bisa membuat mobil, saya kan bisa makan dan lain sebagainya. Itu saya sendiri yang kerja, bukan Tuhan, ya. Nah, itu berbahaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Tapi saya percaya bahwa titik atau ending iman kita itu adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam apa yang sudah Yesus lakukan. Di luar daripada itu saudara akan terombang-ambing, ya. Makanya kalau mau tetap tetap banyak pengetahuan di dalam kekristenan, ya tetap hidup di dalam kekristenan itu. Jangan coba-coba di luar saudara. Kayaknya ajaran mereka ini lebih bagus, ya. Sementara ajaran kekristenan saudara nggak saudara gali di dalam hidupmu, ya. Tapi saudara mau belajar kepada semuanya, ya. Saudara kalau bisa menemukan dasar-dasar kebenaran di dalam kekristenan, saudara tidak akan mudah lagi untuk pindah sana kemari. Karena apa? Saudara menemukan kebenaran di dalam kekristenan. Amin. Atau sampai sekarang yang belum menemukan kebenaran, angkat tangan. Biar habis ini kita diskusi, ya kan. Ya, tapi saya percaya saudara yang ada di dalam ini bahwa yang sudah menemukan kebenaran yaitu di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, next. Oke, saudara, ini kita bisa baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Implikasi bagi gereja modern adalah menjadi manifestasi kerajaan Allah dengan cara memberitakan Injil, memulihkan relasi, dan melayani dengan kasih. Gereja harus berdiri di garis depan dalam menghadirkan keadilan sosial, mendidik jemaat, serta menjadi terang dan garam di tengah dunia yang semakin gelap. Saudara, berbicara tentang gelap itu bukan berarti saudara mati lampu gelap, bukan. Gelap ini dalam arti di mana nilai kekristenan itu sudah mulai mundur perlahan-lahan, ya. Dunia sudah mulai menaik level, namun kerohanian kita itu sudah di bawah. Itu yang namanya gelap, saudara. Artinya apa? Yang tadinya terang itu gelap itu sudah mulai memenuhi. Tapi saudara kan kasih dalam Tuhan, kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi, ya? Siapa lagi, ya? Jangan sampai tunggu sudah nggak ada, saudara. Jangan sampai tunggu sudah tidak bisa apa-apa lagi kita melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan bukan berarti kita harus ke gereja misalnya 4 kali seminggu, satu minggu itu kita datang 4 kali ibadah, bukan seperti itu, ya. Tapi bagaimana seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa bagaimana supaya kita bisa itu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, supaya itu masih bisa didengar oleh telinga orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan duniawi, saudara. Setidaknya mereka masih ada iklan-iklan yang masuk yang ingin kita sampaikan kepada mereka, ya. Supaya mereka sadar. Nah, di lain itu saudara, bukan hanya materi dan juga apa yang kita sampaikan, ya. Tapi perlu juga kita mendoakan saudara-saudara kita, ya, yang sampai sekarang mungkin masih bingung, saudara, dengan kepercayaannya. Itu tugas saya dan saudara, ya. Karena kalau di luar daripada doa juga kita terbatas, saudara. Kalau hanya sebatas teori pengajaran, orang juga bisa bosan, ya. Tapi titik level kemampuan manusia itu terakhirnya adalah bagaimana kita bisa mendoakannya, ya. Itu yang penting, saudara, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, ya, mungkin cukup demikian, saudara, ya. Teman-teman bisa lihat gambar itu, ya. Belum kena, tolong kembaliin kalau bentar. Oke. Teman-teman bisa lihat gambar itu. Itu adalah gambar yang pertama dari satu orang, ya. Misalnya Bang Edo menemukan 2 orang nih, dia sampaikan kebenaran segala macam, ya. Nah, dari 2 orang yang Bang Edo bimbing, ya, turun lagi 2 orang itu masing-masing 2 orang lagi, ya. Jadi banyak, saudara, banyak yang menemukan. Nah, dari 4 orang itu menemukan banyak orang lagi. Jadi semakin banyak, ya. Atau misalnya kami menemukan 1 orang menyampaikan begini-begini, ya. Datang temannya 1 lagi begini-begini dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan apa tadi? Metode menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau tema sentralnya itu penginjilan, ya. Tapi caranya seperti itu, saudara, ya. Seperti kita sekarang, ya, mungkin sebelum menemukan Bang Sem, ya, mungkin kita belum terlalu ini, ya, tapi karena dia sudah membicarakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik kepada kita juga bisa menirukannya dan menyampaikan kepada orang lain. Nah, seperti gambar itu, dari 1 orang yang bisa menyampaikan
sehingga menyebar bahkan semua orang, bahkan sampai pada akhirnya semua orang boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi nilai kerajaan Allah itu jangan simpan sendiri, saudara. Udahlah, ngapain lagi? Yang penting saya sudah percaya dalam Kristus, ya. Itu bukan hanya itu, saudara. Kita memang meyakini itu dan percaya itu, mengimani itu bahwa kita sudah dalam kerajaan Allah, tapi firman Tuhan disuruh untuk memberitakannya kepada dunia, ya. Dunia itu bukan berarti hanya seputaran saya, tapi bagi semua orang, ya. Tapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya memang banyak orang memberitakan firman Tuhan melalui media sosial yang kita lihat sekarang, ya. Tapi saudaraku perlu juga dikoreksi, ya. Yang kita sampaikan itu memberkati atau tidak, ya, atau hanya debat kusir, debat yang gak jelas dan segini sana dan saudara, itu hanya mencari keinginan dagingnya saja, ya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan tidak harus seperti itu, tapi saudara bisa menemukan satu orang senang dengan kita, ya, bisa menerima apa yang kita sampaikan, itu sudah puji Tuhan banget, ya. Karena untuk memenangkan satu jiwa saudara tidak mudah membalikkan telapak tangan, satu loh, ya. Makanya firman Tuhan bilang kalau kita bisa membawa satu orang ke dalam kebenaran, itu beribu-ribu berlaksana malaikat bersorak-sorai, saudara, ya. Bayangin, apalagi kalau kita misalnya 2 bahkan 3 dan selanjutnya. Nah, itu tugas saya dan saudara, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini, kerajaan Allah itu kita boleh implikasikannya dalam setiap kehidupan saya dan saudara dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bekerja, Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau terus memberkati pelayanan kami di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa berkati persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah sharingkan firman pada pagi hari ini. Kiranya setiap daripada firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati kita. Kita akan masuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami informasikan untuk persembahan Natal boleh nanti langsung dimasukkan ke kotak, dan untuk persembahan umum boleh nanti dijalankan. Terima kasih. Kita naikkan pujian kita, haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selalu.
Hari ini kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan. Yes, Lord. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Yes, Lord. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, oh seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan, oh seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, amin. Yes, haleluya. Kami undang hambanya mengakhiri ibadah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau saja yang kami tinggikan dan muliakan hari ini Tuhan. Kami bersyukur penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah Tuhan hadir bagi kami. Melawat memberkati kami Bapa. Tuhan kami percaya kami datang di tempat ini ketika kami ada beban, kami ada masalah, kami susah Tuhan. Ketika kami hari ini datang, kami dipulihkan, kami dikuatkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagimu. Engkau Raja kami, Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami yang hidup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Engkau pakai mereka secara dahsyat dan luar biasa lagi Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kerajaan Allah hadir di tempat ini, di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu secara dahsyat dan luar biasa. Jemaat Tuhan yang setia, yang hidup bersama Kristus. Kami percaya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu, pulanglah bawa berkat yang daripada Tuhan. Cinta, kasih, damai, sejahtera Allah memberkati setiap kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Allah menyertai kita, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil setiap kita. Pendidikan kita, keluarga kita, anak, istri, suami, keluarga besar diberkati Tuhan secara melimpah. Terimalah berkat ini, hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Boleh salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu.